ini adalah pekerjaan yang berat, Bapak Ibu semuanya, dan juga pekerjaan yang mulia, karena kita ingin memastikan bahwa murid-murid SMK kita pada saatnya nanti ketika mereka nanti lulus, mereka nanti kompeten, mereka punya kompetensi terkait dengan bahasa, dan mereka bisa bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu berikutnya, Bapak Ibu, kami juga memang kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Bapak Ibu guru, kami memberikan kepada Bapak Ibu peluang untuk boleh juga mengupgrade atau boleh memetakan terkait dengan kompetensi bahasa asingnya khusus bahasa Inggris. Jadi nanti kami akan mendata Bapak Ibu semuanya dari Bapak Ibu sekolah yang daftar untuk TOEIC, kira-kira Bapak Ibu siapa saja dari Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti terkait dengan pemetaan atau scoring TOEIC-nya seperti murid-murid SMK Bapak Ibu semuanya. Jadi semakin banyak dari Bapak Ibu yang mengikuti terkait dengan sertifikasi, Bapak Ibu guru akan lebih baik. Seperti itu. Jadi nanti ada bagian di mana teman-teman ITC akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana mekanismenya supaya guru-guru juga bisa mendaftar untuk program ini. Jadi program ini hanya diberikan kepada SMK yang mengikuti program TOEIC. Jadi kalau ada guru lain, umpamanya ada guru di tetangga Bapak Ibu, "Pak, saya pengen ikut juga untuk yang gurunya, boleh tidak?" Tidak boleh. Kami hanya memberikan prioritas, memberikan ruang kepada Bapak Ibu yang mendampingin proses ini. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu, kami hanya memberikan kepada sekolah yang juga murid-muridnya mendapatkan program untuk sertifikasi kompetensi untuk bahasa asing untuk TOEIC. Jadi kalau ada sekolah lain yang pengen ikut juga gurunya, tapi mereka tidak mengikuti dan tidak mendapatkan bantuan sertifikasi untuk bahasa asing khususnya TOEIC, mereka tidak boleh mengikut nanti. Jadi seperti itu. Gurunya apa saja, misalnya guru perhotelan boleh. Mau guru apa saja Bapak Ibu, semuanya silakan. Yang penting guru dan pengen seperti itu ya. Silakan. Silakan mengikuti. Jadi tidak ada apa namanya harus khusus guru apa. Silakan semuanya. Seperti itu ya. Silakan kita akan fasilitasi Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya berharap bahwa ini adalah forumnya nanti Bapak Ibu bisa saling melengkapi, tanyakan apa yang Bapak Ibu ingin ketahui, seperti itu, dan ikuti prosedurnya supaya prosesnya bisa berjalan lancar. Sekali lagi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari ITC. Terima kasih sudah memfasilitasi terkait dengan pertemuan ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin memastikan bahwa bantuan ini adalah bantuan dari pemerintah Direktorat SMK yang kami minta kepada ITC untuk boleh menjembatani apa namanya prosesnya. Jadi kalau ada yang nanti Bapak Ibu semuanya ada yang menanyakan ini bantuan dari siapa? Bantuan dari pemerintah. Ini adalah bantuan pemerintah melalui Direktorat SMK, tetapi perpanjangan tangan kami dilakukan oleh lembaga yang namanya ITC. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan menolak kami Direktorat SMK ketika kami nanti akan supervisi terkait dengan program ini. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi SMK calon penerima bantuan pemerintah program sertifikasi bahasa asing atau bahasa Inggris dalam hari ini TOEIC tahap yang kedua tahun 2026 kami nyatakan dibuka secara resmi. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Adrianus Patiyong yang telah memberikan arahan serta pembukaan pada kegiatan sosialisasi SMK calon penerima bantuan pemerintah program sertifikasi bahasa asing bahasa Inggris TOEIC murid SMK tahun 2026 tahap kedua. Dengan hormat kami persilahkan Bapak untuk meninggalkan Zoom jika ada agenda berikutnya. Ya, saya izin ya.
Kalau pertanyaannya berapa banyak guru yang bisa ikut, sebanyak-banyaknya Pak. Tapi gurunya harus guru di mana SMK-nya juga ikut untuk murid-muridnya. Jadi jangan ngambil dari guru dari SMK yang lain Bapak Ibu semuanya ya. Seperti itu. Ya, ya. Terima kasih Mbak Agnes. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian acara pembukaan sosialisasi SMK calon penerima bantuan pemerintah, program sertifikasi bahasa asing, bahasa Inggris TOEIC, murid SMK tahun 2026 tahap 2. Saya, Agnes Yohan, selaku MC dan mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa, SMK hebat, SMK bermutu untuk Indonesia. Maaf Mbak, nggak ada sesi tanya jawab Pak. Baik, Mulai, Bapak Pak. Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi pembukaan, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan tahapan program panduan platform daftar ulang oleh Program Manager TOEIC SMK tahun 2026, Ibu Menik Estuning Tias. Kepada Ibu Menik, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Agnes. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bapak Ari Wibowo Kurniawan. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat SMK Bapak Adrianus Patiyung. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK calon penerima bantuan program sertifikasi bahasa asing TOEIC SMK tahun 2026 tahap 2. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping serta seluruh peserta sosialisasi yang kami hormati. Sebelum kita mulai Bapak Ibu ke sesi sosialisasi, izin Bapak Ibu di chat box kami kirimkan untuk absensi. Silakan untuk diisi sebelum kita mulai agenda sosialisasi kita pada pagi hari ini. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Screen saya sudah terlihat ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kami dari ITC akan menyampaikan gambaran umum pelaksanaan program sertifikasi bahasa Inggris TOEIC tahap 2, mulai dari alur program, tahapan pelaksanaan, kesiapan sekolah, hingga teknis pelaksanaan program secara keseluruhan. Harapannya Bapak Ibu sekalian melalui sesi sosialisasi ini sekolah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas ya Bapak Ibu terkait pelaksanaan program dan dapat mempersiapkan seluruh tahapan dengan lebih optimal. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu di sekolah yang telah berpartisipasi dan mendaftarkan murid-muridnya pada program bantuan pemerintah sertifikasi bahasa Inggris dengan TOEIC tahap 2 ini. Kami memahami bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa proses pendataan peserta, koordinasi internal sekolah, hingga persiapan pelaksanaan tentu membutuhkan perhatian dan juga effort tambahan dari sekolah. Karena itu kami sangat mengapresiasi dukungan luar biasa dari Bapak Ibu semua. Dan tentu program ini dapat terlaksana karena adanya dukungan penuh dari Direktorat SMK melalui skema bantuan pemerintah, sehingga murid-murid SMK di Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh pemetaan dan sertifikasi kemampuan bahasa Inggris menggunakan standar internasional yaitu TOEIC. Harapannya Bapak Ibu program ini tidak hanya menjadi pelaksanaan tes semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun lulusan SMK yang semakin siap kerja, siap bersaing, dan siap menghadapi peluang global. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu izin untuk saya sampaikan mengapa program ini menjadi penting. Jadi Bapak Ibu hari ini lulusan SMK ini tidak hanya bersaing di tingkat global, di tingkat lokal saja ya Bapak Ibu, tetapi juga mulai dihadapkan pada kebutuhan industri yang semakin global. Kemampuan bahasa Inggris saat ini bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi juga mulai menjadi bagian dari kesiapan kerja itu sendiri. Sehingga dari Direktorat SMK,
Ini menghadirkan program sebagai bentuk dukungan nyata agar murid-murid SMK di sekolah Bapak Ibu, khususnya di Indonesia, memiliki kesempatan memperoleh pengukuran kemampuan bahasa Inggris menggunakan standar internasional yang digunakan secara luas di dunia kerja, yaitu TOEIC. International Test Center sendiri atau kami ITC merupakan lembaga country master distributor atau kita bisa bilang pemilik tunggal untuk distribusi TOEIC di Indonesia. Sehingga dari tahun ke tahun dari Direktorat SMK bekerja sama dengan ITC sebagai perpanjangan tangan untuk bantuan pemerintah sertifikasi bahasa Inggris TOEIC. Lalu Bapak Ibu, jika kita lihat pada slide ini, ada 4 tujuan utama dari program ini. Yang pertama adalah memberikan pengakuan kompetensi bahasa Inggris berstandar internasional kepada murid SMK. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kesiapan kerja dan mobilitas global untuk lulusan-lulusan SMK. Dan yang ketiga, tentu menjadi alat ukur yang objektif dalam memetakan kemampuan bahasa Inggris murid. Dan yang terakhir, mendukung peningkatan mutu pendidikan vokasi secara menyeluruh. Itu adalah poin-poin mengapa program ini penting, sehingga terima kasih Bapak Ibu sudah mendaftarkan sekolahnya beserta murid-muridnya untuk mengikuti program sertifikasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris TOEIC. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait gambaran umum dari pelaksanaan pada tahap 2 ini, program ditujukan bagi murid SMK yang nantinya saat pelaksanaan TOEIC, saya ulang kembali ya Bapak Ibu, nantinya saat pelaksanaan tes TOEIC berada di kelas 12 dan 13 untuk program 4 tahun. Maka seperti yang tadi Bapak Adrianus Pationg sampaikan juga, Bapak Ibu silahkan mendaftarkan kelas 11 dan 12 untuk tahun ajaran 2025-2026. Karena pelaksanaan TOEIC akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2026-2027 saat peserta terdaftar sudah naik kelas ke kelas 12 dan 13 program 4 tahun. Baik Bapak Ibu, sampai sini sudah dipahami ya. Jadi untuk pelaksanaan TOEIC-nya itu nanti saat siswa terdaftar sudah naik ke kelas 12 dan 13 untuk program 4 tahun ajaran 2026-2027. Sehingga Bapak Ibu silakan mendaftarkan murid-muridnya yang sekarang berada di kelas 11 dan 12 untuk tahun ajaran 2025-2026. Sehingga kami informasikan Bapak Ibu, sertifikasi bahasa Inggris ini untuk bantuan pemerintah yang digunakan adalah TOEIC atau Test of English as International Communication yang telah digunakan secara luas di dunia industri sebagai alat ukur kemampuan komunikasi bahasa Inggris dan sudah digunakan lebih dari 14.000 institusi di seluruh dunia. Dan pelaksanaan program dilakukan secara nasional dan skema bantuan pemerintah dengan pendampingan bersama sekolah dan guru pendamping. Sehingga pelaksanaannya akan dikoordinasikan antara ITC dan juga sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaan juga laporannya akan dari International Test Center. Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti program dan juga tahapan dengan optimal. Yang nanti akan saya jelaskan dari tahap ke tahap. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya izin untuk menjelaskan terkait Viera dan juga TOEIC. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti program ini dari tahun ke tahun tidak asing ya dengan Viera. Nah, Bapak Ibu, pada program ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, terdapat 2 instrumen tes, yaitu Viera atau Vocational Institution English Readiness Assessment dan juga TOEIC atau Test of English for International Communication. Kadang masih ada yang menganggap Bapak Ibu keduanya sama, padahal sebenarnya fungsi keduanya berbeda namun saling melengkapi. Viera ini digunakan pada tahap awal sebagai pemetaan kesiapan peserta, serta sebagai tes seleksi menuju TOEIC. Saya ulangi ya Bapak Ibu, untuk Viera ini adalah tahap awal sebagai tes seleksi menuju tes utama yaitu TOEIC. Jadi seluruh calon peserta nanti, para murid, wajib mengikuti Viera terlebih dahulu sebagai bagian dari rangkaian program. Sedangkan untuk TOEIC, Bapak Ibu, merupakan tes sertifikasi kemampuan bahasa Inggris yang menghasilkan TOEIC Official Score Report. Dan perlu kami tekankan kembali, Bapak Ibu, bahwa TOEIC ini bukan sistem lulus atau tidak lulus. Ya, Bapak Ibu, TOEIC bukan sistem lulus atau tidak lulus. Jadi peserta akan memperoleh skor kemampuan yang menggambarkan level kompetensi bahasa Inggris mereka secara objektif.
Jadi setiap peserta yang mengikuti tes TOEIC pasti akan mendapatkan skor report. Karena itu kami berharap sekolah juga dapat membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada murid agar mengikuti program ini dengan percaya diri dan menjadikannya sebagai bagian dari pengalaman belajar serta pemetaan kompetensi mereka. Ini hanya menjadi gerbang awal ya Bapak Ibu sebelum murid-murid nanti di dunia industri ataupun di dunia global mengikuti sertifikasi-sertifikasi lain yang mungkin lebih advance seperti itu. Sehingga Bapak Ibu terkait peran sekolah pada pelaksanaan program berskala internasional, berskala nasional seperti ini, peran sekolah menjadi sangat krusial, Bapak Ibu. Sekolah bukan hanya menjadi tempat pelaksanaan tes saja, tetapi juga menjadi partner utama dalam memastikan seluruh tahapan program berjalan dengan baik. Mulai dari koordinasi peserta, pendampingan murid, kesiapan infrastruktur, hingga komunikasi dengan tim pelaksana pusat, yaitu dengan International Test Center. Kami memahami Bapak Ibu bahwa masing-masing sekolah tentu memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda-beda. Karena itu nantinya tim pelaksana juga akan terus berkoordinasi secara aktif dengan Bapak Ibu guru pendamping agar pelaksanaan berjalan fleksibel namun tetap terarah. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah roadmap Bapak Ibu, gambaran timeline gitu ya dari pelaksanaan program tahap 2. Silakan di screenshot Bapak Ibu. Tahapan pertama adalah daftar ulang dan unggah data sekolah yang akan kami buka mulai dari hari ini 18 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2026. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan seleksi Viera pada tanggal 19 Mei kami buka sampai dengan 27 Juni 2026. Selanjutnya peserta yang lolos ke tahap TOEIC akan memperoleh pembelajaran dan latihan melalui TOEIC Smart Prep yang akan kami laksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juli. Pelaksanaan tes TOEIC sendiri dijadwalkan pada tanggal 20 Juli sampai dengan 15 Agustus. Baik. Dan terakhir proses pengolahan data, di mana nanti proses pengolahan ini pengiriman hasil dari tes TOEIC sendiri berlangsung hingga 29 Agustus 2026 dan kami harap sekolah mulai memperhatikan timeline ini sejak awal sehingga tiap tahap dapat dipersiapkan dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu mari kita bedah detail setiap tahapan mulai dari tahap 1 dari daftar ulang sampai dengan tes TOEIC dan pengolahan pengiriman hasil. Yang pertama adalah tahap 1 atau tahap daftar ulang di mana di tahap 1 ini adalah kita berfokus pada daftar ulang dan konfirmasi peserta. Periode yang kami buka adalah dari hari ini 18 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Di mana daftar ulangnya Bapak Ibu kami lakukan secara online. Bapak Ibu bisa mengakses di web yang ada di layar, yaitu di bit.ly. Baik. Pada tahap pertama ini Bapak Ibu sekolah wajib melakukan daftar ulang keikutannya secara online melalui portal resmi program. Selain itu, sekolah juga diminta untuk mengunggah data sekolah, data murid, serta pas foto peserta. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk TOEIC Official Score Report itu diperlukan foto, seperti itu. Pada periode ini, Bapak Ibu, sekolah masih dapat melakukan penambahan peserta dari usulan awal. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah mengajukan nama-nama atau jumlah peserta melalui takola yang disediakan oleh Direktorat SMK. Namun Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menambahkan, sangat dipersilahkan saat daftar ulang ini. Misalnya Bapak Ibu di pendaftaran dengan melalui takola mendaftarkan 50 siswanya atau muridnya. Dan di daftar ulang ingin mengikutkan seluruh murid SMK-nya di kelas 11 dan 12 untuk program 4 tahun sangat dipersilahkan. Nah, selanjutnya untuk peserta seperti yang saya sampaikan sebelumnya disarankan ini adalah siswa kelas 11 dan juga 12 program 4 tahun untuk tahun ajaran 2025 dan 2026. Karena pelaksanaan TOEIC nantinya dilakukan pada saat peserta sudah naik kelas ke kelas 12 dan 13. Karena seperti yang tadi Bapak Ibu
juga lihat ya, untuk pelaksanaan TOEIC kita akan mulai di bulan Juli, sehingga murid-murid sudah naik ke kelas 12 dan juga kelas 13 untuk program 4 tahun ajaran 2026-2027. Selanjutnya kami mohon bantuan sekolah agar proses unggah data dapat dilakukan secara teliti dan sesuai dengan ketentuan agar tidak menghambat proses pelaksanaan berikutnya. Nanti juga akan saya sampaikan Bapak Ibu panduan untuk daftar ulang seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita membahas tahapan kedua, yaitu pelaksanaan seleksi Viera yang kami buka dari tanggal 19 Mei sampai dengan 27 Juni 2026. Untuk pelaksanaan Viera merupakan sebagai seleksi dan juga pemetaan kesiapan awal peserta, Bapak Ibu. Seluruh calon peserta wajib mengikuti Viera sebagai bagian dari rangkaian program sekaligus sebagai seleksi untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nantinya guru pendamping, Bapak Ibu sekalian diharapkan dapat membantu memastikan aplikasi Viera telah diunduh dan digunakan oleh peserta sesuai dengan perangkat masing-masing. Di mana Bapak Ibu dapat mendownload atau mengunduh aplikasi Viera melalui portal yang kami siapkan untuk daftar ulang sebelumnya. Baik, di portal di bit.ly/TOEIC-SMK2026. Di sana selain mendaftar ulang, mengunggah foto dan juga data murid, Bapak Ibu juga dapat mendownload sistem aplikasi Viera yang akan kami bagi ke berbagai sistem operasi atau operating system, nanti bisa disesuaikan dengan perangkat komputer, laptop, atau handphone yang akan digunakan. Jadi Bapak Ibu untuk Viera sendiri dapat diunduh melalui portal daftar ulang sekolah, kemudian dapat didistribusikan oleh guru pendamping kepada murid-murid peserta. Untuk pelaksanaannya sendiri, Bapak Ibu terkait Viera, sekolah dapat menyesuaikan jadwal pelaksanaan Viera dengan agenda dan kondisi di sekolah masing-masing. Pelaksanaan dilakukan secara serentak oleh murid di sekolah masing-masing dengan durasi tes kurang lebih 60 menit, Bapak Ibu. Dan peserta dapat menggunakan laptop, komputer, maupun handphone sesuai kompatibilitas sistem operasi yang tersedia. Jadi untuk Viera, siswa-siswa bisa melaksanakannya melalui handphone ya Bapak Ibu. Atau jika ingin menggunakan laptop atau komputer sekolah, sangat dipersilahkan. Lalu kami berharap Bapak Ibu sekolah dapat membantu memastikan seluruh peserta menyelesaikan Viera sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Karena hasil pelaksanaan Viera ini Bapak Ibu juga menjadi bagian dari monitoring dan pelaporan program kepada Direktorat SMK. Karena ini merupakan rangkaian program. Baik, itu tentang Viera. Selanjutnya pelatihan guru pendamping. Selain pendampingan untuk murid, kami juga menyiapkan sesi pendampingan khusus untuk guru pendamping. Guru nantinya akan memperoleh akses ke portal Ruang Tumbuh Guru sebagai media pendampingan yang menyampaikan informasi program. Pada portal tersebut, Bapak Ibu, ada beberapa hal tersedia, antara lain agenda kegiatan guru, link Zoom pendampingan, materi pendukung program, serta pengingat agenda melalui email. Tadi juga Bapak Adrianus Patiung juga sempat menyampaikan ya, akan ada kuota untuk guru. Lalu informasi terkait kuota guru itu Bapak Ibu akan terima juga melalui Ruang Tumbuh Guru. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti akan ada sesi juga bersama Ibu Dini yang akan menjelaskan lebih detail terkait portal Ruang Tumbuh Guru beserta agenda pendampingannya. Harapannya portal ini Bapak Ibu dapat membantu guru-guru pendamping memperoleh informasi pelaksanaan program secara lebih terstruktur dan juga mudah diakses. Lalu selanjutnya Bapak Ibu adalah tahap ketiga. Ya, setelah tadi tahap pertama daftar ulang, tahap kedua adalah seleksi Viera, tahap ketiga ada pembelajaran latihan murid. Di mana pada tahap pembelajaran, peserta yang melanjutkan program atau dinyatakan lolos seleksi Viera ya Bapak Ibu menuju tes TOEIC akan mendapatkan akses TOEIC Smart Prep sebagai media latihan dan persiapan sebelum pelaksanaan TOEIC. Akun Smart Prep nantinya akan kami distribusikan melalui guru-guru pendamping masing-masing sekolah untuk guru-guru dapat distribusikan kembali ke siswa-siswa yang menjadi peserta tes TOEIC 2026.
Selanjutnya, kami juga berharap Bapak Ibu sekolah dapat membantu mendorong murid-muridnya agar aktif menggunakan fasilitas latihan ini, sehingga peserta memiliki kesiapan yang lebih baik untuk pelaksanaan TOEIC nanti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah terkait pelaksanaan TOEIC sendiri. Sebagai agenda utama dari tahapan-tahapan yang saya sampaikan sebelumnya. Di tahap 4 ini Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan TOEIC pada program tahap 2 ini direncanakan berlangsung pada rentang 20 Juli sampai dengan 15 Agustus 2026. Saya ulang kembali ya Bapak Ibu, TOEIC pada program tahap 2 kami langsungkan rentangnya di 20 Juli sampai dengan 15 Agustus 2026. Namun perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan dilakukan secara bertahap, dibagi berdasarkan regional pelaksanaan serta zona waktu sekolah, mulai dari wilayah timur, tengah, dan juga barat. Jadi, pelaksanaan tidak dilakukan serentak nasional dalam satu hari, Bapak Ibu, melainkan akan dijadwalkan secara bertahap oleh tim pelaksana pusat, yaitu ITC, dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah, kapasitas pelaksanaan, serta pembagian area secara nasional. Sekolah akan memperoleh informasi lebih lanjut dan dapat memilih terkait jadwal pelaksanaan masing-masing melalui portal daftar ulang yang kami sampaikan. Jadi di portal daftar ulang bukan hanya menginformasikan tentang data sekolah, data murid, dan juga pas foto serta Viera saja Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga bisa memilih pelaksanaan tes TOEIC dan juga tes Viera. Lalu selanjutnya Bapak Ibu untuk format ujian tes TOEIC sendiri, ini dilaksanakan berbasis komputer atau CBT dan mencakup 2 sesi, yaitu sesi listening selama 45 menit dan juga section atau sesi reading dalam selama 75 menit. Jadi total durasi untuk TOEIC itu kurang lebih 2 jam. Dengan pelaksanaan TOEIC sendiri, ini dimulai secara bersama-sama dalam satu waktu bagi siswa-siswanya dalam sesi yang sama dan selesainya secara bersama-sama. Untuk pelaksanaan TOEIC sendiri, itu kami akan laksanakan juga untuk sesi pendampingan teknis bersama dengan tim pelaksana lapangan, gitu ya Bapak Ibu, di jadwal yang terpisah, di mana nanti akan kami infokan lebih lanjut. Selanjutnya, pelaksanaan ujian juga akan diawasi oleh tim pelaksana pusat untuk memastikan standar pelaksanaan berjalan dengan baik dan konsisten di seluruh Indonesia. Dan setelah pelaksanaan selesai, peserta nantinya akan memperoleh TOEIC Official Score Report Bapak Ibu, yang akan kami kirimkan secara bertahap sesuai proses pengolahan data ke sekolah masing-masing. Jadi saat nanti daftar ulang, Bapak Ibu juga akan mengisi alamat sekolah, gitu ya. Mohon diisi dengan lengkap dan juga tepat agar score report bisa sampai ke sekolah dengan sesuai dengan jadwal seperti itu. Itu untuk pelaksanaan TOEIC Bapak Ibu. Lalu berikut adalah beberapa checklist persiapan wajib dari sekolah. Yang pertama adalah, jadi ada beberapa hal penting Bapak Ibu yang perlu menjadi perhatian sekolah. Yang pertama adalah validitas data, agar data-data tersebut, data yang diunggah itu benar dan sesuai ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kesiapan infrastruktur seperti komputer, jaringan internet, dan laboratorium komputer di sekolah. Nah, terkait validitas data, Bapak Ibu, mohon dicek kembali untuk NISN siswanya atau NISN muridnya, jangan sampai salah, dan jangan sampai tertukar dengan murid lainnya, karena ini akan kami sampaikan juga NISN-nya di score report, seperti itu. Lalu yang ketiga, terkait koordinasi siswa PKL. Untuk siswa yang sedang praktik industri, tetap diperbolehkan Bapak Ibu untuk mengikuti program, sehingga mohon dikoordinasikan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah transparansi informasi kepada peserta terkait jadwal, tahapan, dan tata cara serta manfaat program. Seperti itu. Itu adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian di sekolah untuk dipersiapkan. Selanjutnya ini adalah beberapa pertanyaan
yang sering kami terima atau FAQ, Frequently Asked Question. Yang pertama adalah, apakah program sertifikasi TOEIC ini berbayar? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Program ini gratis dan difasilitasi penuh oleh Direktorat SMK dalam skema bantuan pemerintah. Lalu, apakah ujian Viera-nya wajib diikuti oleh siswa? Iya. Viera adalah seleksi awal, Bapak Ibu. Sehingga para peserta itu wajib melalui tes Viera terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan sertifikasi TOEIC. Lalu yang ketiga, apakah siswa bisa berstatus tidak lulus pada TOEIC? Jawabannya tidak ada sistem lulus tidak lulus. Peserta penerima sertifikasi skor resmi atau official score report dalam rentang skor 10 sampai dengan 990 dan memetakan kemampuan aktual mereka. Jadi tidak ada lulus tidak lulus ya Bapak Ibu sekalian, semua yang mengikuti tes TOEIC akan mendapatkan skor report. Lalu yang keempat adalah murid kami sedang PKL di industri, apakah boleh ikut? Jawabannya sangat diperbolehkan. Silakan Bapak Ibu mengkoordinasikan jadwal agar siswa yang sedang PKL dapat mengikuti tes. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, pelaksanaan tes di sekolah ini kami juga buka untuk akhir pekan. Ya, jadi kami bisa melaksanakan tes di Sabtu atau Minggu, sehingga untuk murid-murid yang mungkin sedang PKL itu dapat ditarik kembali ke sekolah dan pelaksanaan di weekend itu sangat kami persilahkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengajak seluruh sekolah untuk segera melakukan persiapan dan daftar ulang sesuai dengan periode yang sudah ditentukan, yaitu 18 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2026. Portal resmi yang digunakan dapat diakses melalui alamat bit.ly/TOEIC-SMK 2026. Bapak Ibu bisa screenshot. Dan apabila membutuhkan bantuan operasional, sekolah dapat menghubungi call center tim pelaksana yang tercantum pada slide. Ada 3 call center 1, 2, dan 3. Sebelumnya kami juga masing-masing call center sudah menghubungi kepala sekolah untuk menginformasikan terkait sosialisasi ini, sehingga dapat menghubungi kami jika ada koordinasi khusus di sekolah. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyarankan agar sekolah dapat segera memproses daftar ulang, serta memilih jadwal pelaksanaan yang tersedia. Hal ini penting Bapak Ibu, agar sekolah memiliki waktu persiapan yang lebih optimal, baik untuk kesiapan data peserta, kesiapan infrastruktur, maupun koordinasi internal sekolah. Khususnya bagi sekolah-sekolah yang memiliki murid sedang menjalani PKL atau praktik industri. Kami sangat menyarankan agar penentuan jadwal dilakukan lebih awal, ya Bapak Ibu, sehingga sekolah memiliki waktu untuk berkoordinasi dengan pihak industri, maupun menarik kembali murid ke sekolah pada saat pelaksanaan tes. Jadi harapannya Bapak Ibu tidak menunda ya untuk daftar ulang, karena di daftar ulang Bapak Ibu dapat memilih jadwal pelaksanaan tes, sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan murid-muridnya yang sedang PKL atau praktik di industri. Sehingga informasi kepada industri maupun kepada murid juga tidak dilakukan secara mendadak atau terlalu mepet dengan jadwal pelaksanaan. Karena semakin awal sekolah menentukan jadwal dan pelaksanaan persiapan, maka pelaksanaan nantinya juga akan jauh lebih terarah dan lebih nyaman untuk seluruh pihak, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah panduan pendaftaran untuk portal ya, yang seperti saya sampaikan sebelumnya di bit.ly/TOEIC-SMK 2026. Terkait panduan pendaftaran TOEIC SMK, Bapak Ibu bisa masuk melalui login di menu daftar dan melakukan proses pendaftaran. Bapak Ibu silakan masukkan email dan juga password untuk guru pendamping. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melengkapi seluruh kolom dengan informasi dari guru pendamping. Setelah selesai, Bapak Ibu silahkan klik daftar.
Lalu kami juga akan mengirimkan konfirmasi ke email Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mohon periksa untuk email, inbox, spam, ataupun promotionnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ini adalah contoh email konfirmasi. Di contoh email konfirmasi yang Anda terima setelah mendaftar di portal, nanti akan ada kode unik Bapak Ibu digunakan sebagai kata sandi nanti saat login. Seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu masuk melalui email yang terdaftar tadi dan mengisi password dan tekan untuk menu masuk. Selanjutnya akan ada menu utama melalui pendaftaran seleksi TOEIC, di mana akan ada tab data sekolah untuk mengelola daftar sekolah lebih lanjut. Bapak Ibu tinggal mengklik data sekolah dan nanti akan masuk ke registrasi TOEIC, di mana di registrasi TOEIC ini itu Bapak Ibu tinggal mengisi ya data terkait sekolah, termasuk alamat dan lain sebagainya. Lalu mengunggah data murid untuk siswa-siswa, gitu ya, murid-murid yang akan diikutkan, dan mengunggah beberapa hal seperti Bapak Ibu bisa manual input atau mengunggah menggunakan Excel. Untuk Excel-nya ini kami buka di jam 13 sampai dengan jam 4 WIB untuk mengunggah file. Lalu selanjutnya adalah data siswa secara lengkap. Bapak Ibu bisa menambahkan di portal daftar ulang. Dan berikut adalah format Excel yang resmi. Jadi Bapak Ibu bisa download dulu format Excel yang kami siapkan. Lalu Bapak Ibu mengisi dan mengupload kembali. Ya, untuk memilih file, tekan unggah dan memproses data. Nah, gunakan template resmi Bapak Ibu yang kami siapkan. Ya, jangan hapus kolom header dan contoh. Isi datanya di bawah contoh. Jadi, maksimal input pun adalah 100 gitu ya. Sekali input data itu maksimal adalah 100. Mulai dari baris ketiga, gunakan 2 atau lebih template Excel jika data lebih dari 100. Format kelasnya gunakan Romawi Bapak Ibu, yaitu di kelas 11 maupun kelas 12 gitu ya. Nah, selanjutnya pada tanggal tes, Bapak Ibu juga bisa mengekspor atau mengunduh list peserta sesuai dengan data yang sudah Bapak Ibu upload. Selanjutnya ini adalah format yang akan Bapak Ibu lihat gitu ya. Akan terlihat siswa atau murid yang belum mengikuti Viera seperti itu. Lalu klik menu unduh aplikasi seleksi Bapak Ibu untuk mendownload Viera gitu ya. Ada Android, Windows, dan juga Mac. Dan selanjutnya adalah unggah foto murid. Bapak Ibu diharapkan untuk juga mengunggah data foto-foto muridnya karena school report ini akan menggunakan foto Bapak Ibu. Bagaimana cara mengunggahnya? Bapak Ibu tinggal klik menu unggah foto murid, lalu pilih unggah. Di mana di sini juga kami sampaikan gitu ya kriteria foto, contoh fotonya seperti apa. Dan untuk mengunggah foto, Bapak Ibu tinggal di scroll ke bawah akan ada kolom untuk mengunggah foto. Lalu jika sudah, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik unggah agar untuk fotonya bisa masuk ke sistem atau server kami. Nah, nanti juga sudah akan terlihat Bapak Ibu ya, sudah berapa yang terunggah gitu ya, dari sini. Sudah berapa foto yang terunggah, apakah ada yang mau dihapus atau ada yang mau di apa namanya atau ada yang mau dipilih untuk dihapus.
akan ada tombol-tombolnya. Ini juga akan saya share ya nanti Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekian untuk tahapan dan alur peserta mekanisme program. Selanjutnya akan ada penjelasan lebih detail Bapak Ibu terkait portal Ruang Tumbuh Guru. Kami serahkan kepada Ibu Dini. Silakan Ibu Dini, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Menik. Sebentar. Untuk Q&A akan kita adakan di akhir ya, Bu Menik ya. Jadi saya akan present dulu, mohon ditunggu Bapak Ibu. Nanti kita akan sediakan waktu untuk Q&A. Baik, selanjutnya ini informasi terkait pelatihan untuk Bapak Ibu Guru, karena memang tentunya agar para siswa murid SMK siap untuk menghadapi pelatihan asesmen TOEIC gitu ya. Tentunya para tenaga pengajar juga harus siap gitu ya, lebih prepared lagi agar bisa menyiapkan para siswa sebelum mereka Ya, pelatihan buat guru. mengadakan ujian. Oke, nah program atau platform yang kami Makanya, Pak. sediakan di sini, Ya. oke, mohon ditunggu Bapak Ibu untuk Q&A-nya. Program ini adalah pelatihan untuk guru, khusus portal untuk guru. Jadi nanti informasi terkait training-training untuk persiapan TOEIC itu bisa dilakukan di portal ini. Kita sebut dengan Ruang Tumbuh Guru. Ini adalah sebuah teacher hub yang International Test Center siapkan untuk para guru seluruh Indonesia untuk bisa bergabung dan mengikuti pelatihannya. Nah, untuk yang akan dijalankan, diinformasikan di hari ini adalah cara akses dan pendaftarannya, lalu eksplorasi ruang belajar nanti ada apa saja, fitur-fiturnya, dan juga mengikuti sesi pelatihan di minggu ini ya, dan minggu depan gitu untuk guru-gurunya. Nah, ini adalah platform Ruang Tumbuh Guru, Bapak Ibu, adalah sebuah teacher hub gitu ya, yang sudah saya sampaikan tadi, untuk Bapak Ibu bisa bergabung khusus untuk para guru ya. Jadi anak-anak siswa dan murid ini bukan di sini, nanti ada sesi atau pelatihannya terpisah, tapi untuk Bapak Ibu guru silahkan bergabung di link ini, ruangtumbuhguru.id. Lalu pilih login ya untuk memulai mendaftarkan dirinya. Selanjutnya, setelah login, Bapak Ibu guru akan diminta untuk mengisi data diri ya. Jadi setelah login nanti akan ada pilihan ini, pilih daftar baru seperti itu. Halaman utama silahkan diklik daftar baru untuk memulai membuat akun Bapak Ibu semua. Lalu masukkan data diri seperti nama lengkapnya, lalu informasi institusi, keamanan akunnya, password yang akan digunakan, dan juga sudah dilengkapi seluruh datanya, silakan klik daftar sekarang. Untuk pilih tipe institusi, silakan mengisi sekolah menengah kejuruan seperti itu. Lalu setelah berhasil login ke dalam platform, Bapak Ibu guru silakan klik back to home, gitu ya, di sebelah kiri atas untuk mulai mendaftar program webinar, gitu ya, TOEIC Teacher Training di bagian events and sessions. Jadi silakan nanti Bapak Ibu masuk ke dalam platform, membuat data dirinya, lalu masuk ke events and sessions. Di situ ada webinar, sudah ada 3 jadwal yang kami siapkan untuk Bapak Ibu di tanggal 22 Mei untuk bagian listening section-nya, 25 untuk bagian reading, dan di tanggal 26 akan ada wrap up session dan juga informasi tentang TOEIC administration, tes administration-nya seperti itu. Jadi ini tinggal diklik RSVP now, Bapak Ibu bisa diklik di sini. Nanti Bapak Ibu akan menerima email dari
Zoom seperti itu dari platform ini, link Zoom yang dapat digunakan. Jadi silahkan Bapak Ibu mengikuti program pelatihannya melalui ruang tumbuh guru ini. Dan sebagai informasi, ini ke depannya juga akan kami kembangkan untuk pelatihan-pelatihan lain gitu ya. Jadi bukan hanya untuk TOEIC ini saja, sesi TOEIC ini saja, ke depannya untuk webinar dan lain-lain akan ada informasinya di dalam ruang tumbuh guru. Begitu juga untuk nanti apabila saatnya Bapak Ibu guru mengambil sertifikasi TOEIC ya untuk eh, para pengajar gitu, bukan yang untuk siswanya. Nanti informasinya untuk download dan informasi lainnya bisa didapatkan di dalam ruang tumbuh guru ini. Di sini ada 2 status webinarnya, jadi yang sedang upcoming ini ya, yang upcoming webinars, ini silahkan di RSVP gitu ya, lalu diklik nanti akan dapatkan email gitu ya, link aksesnya dapat dikirimkan melalui email. Nah, apabila sedang berjalan, sedang ongoing gitu ya, nanti di sini silakan masuk melalui ruang tumbuh guru atau bisa mengklik link yang sudah dikirim ke email seperti itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu guru silakan nanti setelah daftar, lalu RSVP setelah selesai dan sukses, nanti akan masuk ke emailnya. Dan ini kurang lebih seluruh siklus ya, selain kita sediakan portal untuk para siswa atau murid SMK, Bapak Ibu guru juga kami persiapkan lebih dalam lagi gitu untuk mendampingi mereka, terutama dalam persiapan mengerjakan TOEIC-nya. Jadi silakan Bapak Ibu daftar dan masuk ke akun ruang tumbuh guru, lalu nanti prep dan lain sebagainya akan kami bagikan pada saat webinar atau pelatihan itu dilaksanakan. Jadwalnya tadi seperti yang sudah ditampilkan ya di tanggal 22 Mei, di tanggal 25 Mei dan tanggal 26 Mei pukul 1 WIB seperti itu. Kurang lebihnya itu dari saya, Mbak Menik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan bagikan linknya di dalam chat. Ya, sudah dibagikan ya. Thank you Bu Niar. Thank you. Baik, Silakan. terima kasih Bu Dini. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di chat box juga kami kirimkan untuk presensi, untuk sosialisasi tahap 2 ini. Bapak Ibu mohon diisi untuk presensinya. Dan terkait daftar ulang, itu juga kami sampaikan webnya atau alamat website di chat box. Nah, Bapak Ibu kalau gitu jika tidak ada lagi dari sesi pemaparan, izin kami buka untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Dan terkait tanya jawab ini, Bapak Ibu harap memperhatikan supaya tidak ada pertanyaan berulang. Baik. Kalau gitu kita buka untuk raise hand pertama di SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Silakan Bapak. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya, Bu? Terdengar Bapak, silakan. Baik. Kami ingin mungkin konfirmasi yang pertama. Waktu seleksi wawancara sebelumnya, itu ada satu surat pernyataan yang harus kami sampaikan berupa isinya gini. Jika siswa yang diajukan itu adalah benar-benar diyakini adalah kompeten. Jika tidak, maka bersedia mengembalikan dana. Jadi itu mohon penjelasannya dari ITC Indonesia, karena waktu itu kan dengan direktorat kami dengan tim seleksi. Jadi itu ditekankan betul bahwasanya anak-anak yang diajukan untuk mengikuti tes ini adalah anak-anak yang betul diyakini adalah kompeten. Nah, sekiranya anak-anak ini dinyatakan tidak kompeten nanti, maka bersedia untuk mengembalikan dana. Ini keraguan bagi kami karena kami mengajukan kan sebanyak siswa kelas 11 yang akan naik ke kelas 12 itu ada 538.
Kemudian mudah-mudahan nanti banyak dari siswa yang mengikuti English Challenge ini nanti akan maju ke TOEIC-nya gitu. Itu aja barangkali Ibu. Mohon konfirmasi ini untuk kejelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Terkait hal tersebut, mungkin izin Bapak Gelar bisa memberikan arahan, Pak. Baik, terima kasih Bu Menik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim dari ITC, kemudian yang kami hormati para kepala sekolah maupun guru maupun BIC untuk bantuan pemerintah program sertifikasi bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Tadi pertanyaan dari dua Bukit Tinggi kalau saya tidak keliru ya. Yang pertama, Bapak Ibu, di tahapan konfirmasi data, semua itu sudah dijelaskan. Itu yang pertama ya. Jadi saya tidak ingin pertanyaan berulang-ulang dari pihak sekolah terkait hal yang sebenarnya sudah kita jelaskan. Dari mulai ketika sosialisasi, itu sudah kami tekankan. Kemudian juga ketika konfirmasi data kami lakukan, itu sudah kami sampaikan juga kepada sekolah Bapak Ibu. Terkait dengan tadi pengembalian dana itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bantuan pemerintah ini haruslah tepat sasaran dan berdampak selain memiliki manfaat. Nilai manfaatnya tentu untuk lulusan, menambah add value ketika mereka lulus. Kalau mereka tidak lolos dalam proses sertifikasi, maka ketika mereka lulus dari sekolah, mereka tidak akan mendapatkan lembar sertifikasi. Ini yang kami tekankan, sehingga bantuannya akan terbuang sia-sia seperti itu. Jadi kami berharap sekolah benar-benar memilih melakukan viability test atau tes awal untuk memastikan murid yang dipilih itu murid yang punya probability untuk lulus. Hal ini berlaku untuk bahasa asing lainnya non-bahasa Inggris. Bisa dipahami Bapak Ibu? Terdengar ya untuk dua Bukit Tinggi? Untuk bahasa Inggris, karena viability testnya dilakukan melalui Viera, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, silahkan daftarkan semua murid kelas 11 yang nanti di bulan Juni akan naik menjadi kelas 12. Seperti itu ya. Saya harap sudah jelas, tidak ada lagi pertanyaan ya Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang Bapak sebut konfirmasi dan lain-lain, semua itu sudah kami lakukan ya Pak, dan sudah kami jelaskan, baik ketika sosialisasi maupun ketika konfirmasi data. Demikian Pak Meridesna dari Bukit Tinggi. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya Pak Gelar, dan terima kasih untuk pertanyaannya Pak dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, silakan mendaftarkan siswa-siswanya karena akan ada tes Viera Bapak Ibu, yang mana itu akan menjadi tes seleksi, sehingga tidak ada pengembalian dana karena yang mengikuti TOEIC itu sudah pasti lolos dari Viera. Seperti itu. Jadi silakan mendaftarkan sebanyak-banyaknya untuk kelas 11 ataupun kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 untuk mengikuti TOEIC bagi yang lolos di tahun ajaran 2026-2027. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari SMK 4 Jakarta. Ibu Tami, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Menik bertanya ya, kan ITC ini kan dari tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, mau tanyanya adalah data yang awal yang tahun kemarin itu kan kita pakai emailnya email sekolah, tapi PIC-nya udah berbeda di tahun sebelumnya. Apakah kita ulang lagi mendaftarkan dengan email yang berbeda lalu nanti muncul dengan PIC yang beda lagi gitu? Ataukah emailnya sama tapi PIC-nya ternyata udah ada datanya di ITC gitu? Terus yang kedua adalah apakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya saat ujian berlangsung di sertifikasi TOEIC kita harus mengumpulkan datanya dari setiap komputer yang dipakai oleh siswa saat saat sertifikasi, karena justru waktu tahun sebelum kemarin 2 tahun yang lalu
itu agak merepotkan ya Bu, 100 berapa orang ya, 100 berapa orang itu di sekolah kami harus kami kumpulkan satu persatu gitu. Atau bisakah online langsung datanya masuk ke ITC? Itu aja sih Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Tami untuk pertanyaannya. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu untuk portal, karena setiap tahun penerima bantuan ini berbeda-beda sekolahnya Bapak Ibu, sehingga portal Bapak Ibu bisa mendaftar dengan email yang berbeda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan dirinya melalui portal daftar ulang dengan email yang berbeda. Karena kami juga mengetahui bahwa PIC atau guru pendamping ini setiap tahun biasanya berbeda. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mendaftarkan dengan email atau informasi data PIC atau guru pendamping di tahun 2026. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, betul Ibu, beberapa sekolah kami akan tetap menggunakan pengumpulan data melalui komputer di sekolah. Tapi kami juga terkait yang tadi Ibu sampaikan gitu ya, apakah bisa gitu langsung terkirim, terupload gitu ya. Untuk tahun ini sedang kami usahakan Bapak Ibu sekalian untuk sekolah-sekolah yang siap. Seperti itu, karena kan kita membutuhkan koneksi internet ya Bapak Ibu. Dan juga untuk program ini kan sifatnya nasional, akan mengcover 38 provinsi. Sehingga sekolah-sekolah yang siap akan kami berikan pilihan untuk hal tersebut. Namun kami tetap membuka untuk sekolah-sekolah yang memang ada keterbatasan sehingga perlu mengumpulkan jawaban gitu ya ibaratnya ya dari komputer masing-masing itu dikirimkan ke tim pelaksana seperti itu Bu Tami. Jadi akan kami usahakan untuk sekolah-sekolah yang siap sehingga saat Bapak Ibu daftar ulang itu akan ada pertanyaan. Apakah di sekolah Bapak Ibu ada koneksi internet dan berapa minimum Mbps-nya? Karena itu juga akan menjadi pertimbangan kami untuk memberikan sistem kolektif untuk dikirim langsung ke server seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, semoga cukup menjawab. Selanjutnya kita buka untuk SMK 1 Tampak Siring, silakan Bapak. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. siang sekarang di sini. Betul. Silakan Ya. Pak. Di sini kan tahun lalu kami sudah ikut untuk TOEIC-nya, dan apakah kita perlu daftar lagi atau menggunakan akun yang lama Bu untuk masuk webnya? Baik, Bapak Ibu, saya ulangi kembali untuk jawabannya. Tadi pertanyaan hampir sama dengan Bu Tami. Ya. Bapak Ibu dapat mendaftar dengan email baru. Baik. Bapak Ibu, dari tahun ke tahun program ini sasarannya sekolahnya berbeda-beda karena kembali lagi ke sekolah-sekolah yang mendaftarkan dirinya. Tentu kami pahami di sekolah untuk guru pendamping juga berbeda-beda setiap tahunnya. Sehingga di portal Bapak Ibu mohon mendaftarkan diri dengan email terbaru. Seperti itu. Dan karena program ini ada lagi, ya saya jawab dulu ya Bapak. Ada lagi satu. Dan karena program ini itu terbatas, maksudnya terbatas adalah khusus sekolah-sekolah yang mendaftarkan dirinya melalui Takola dan diseleksi oleh tim Direktorat SMK, sehingga Bapak Ibu yang bisa daftar ini khusus sekolah-sekolah yang NPSN-nya terdaftar di tahap 1 dan 2 di Takola. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kok sekolah saya nggak bisa login, kok NPSN-nya nggak ada, mungkin Bapak Ibu tidak mengikuti proses pendaftaran di Takola. Karena di sistem daftar ulang kami hanya sekolah-sekolah yang lolos dari tim Direktorat SMK yang bisa mendaftarkan dirinya sesuai dengan NPSN. Jadi Bapak Ibu jangan salah ya masukin NPSN-nya. Khawatir nanti langsung keburu panik gitu. Kok nggak bisa login, ternyata NPSN-nya salah. Karena hanya sekolah-sekolah khusus yang mendaftarkan di Takola yang NPSN-nya bisa didaftarkan di portal kami. Seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih Bu.
Baik. Udah jelas. Oke. Kalau gitu kita masuk ke SMK 1 Depok. Silakan ibu-ibu sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Izin bertanya, Bu, untuk anak-anak tadinya nanti sudah mengikuti Vera, kemudian anak-anak yang sudah terseleksi itu, mereka kan berhak untuk ikut ujian TOEIC ya. Kemudian jika ada di antara anak-anak itu yang sudah terdaftar, yang sudah lulus Vera, berhalangan hadir karena satu hal, apakah anak-anak yang dimaksud bisa digantikan oleh peserta lain atau ada hari susulan untuk melaksanakan tes TOEIC-nya? Baik, baik Ibu. Bapak Ibu sekalian, terkait siswa-siswa yang berhalangan hadir saat mereka dinyatakan lolos ujian TOEIC, itu kami juga memberikan porsi cadangan, gitu ya. Akan ada list siswa-siswa cadangan yang dapat menggantikan bila siswa tersebut, siswa yang dinyatakan lolos tidak dapat mengikuti tes TOEIC. Namun apabila Bapak Ibu ingin menjadwalkan kembali untuk reschedule siswa-siswa yang tidak hadir, itu juga kami persilahkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mohon dipersiapkan juga untuk siswa-siswanya supaya di hari H mereka siap. Namun jika memang ada satu dan lain hal dan akan digantikan oleh peserta cadangan, sangat dipersilahkan Bapak Ibu. Gitu. Semoga menjawab ibu-ibu sekalian. Ya, mau tanya lagi, Bu. Boleh. Untuk cadangan ini, kira-kira berapa formasinya? Apakah seandainya kami menjadikan 5 gitu. Kemudian ternyata yang berhalangan itu 2. Kemudian yang cadangan berikutnya bisa masuk di reschedule atau bagaimana? Atau memang batasnya kami hanya diizinkan yang berhalangan hadir saja yang digantikan oleh siswa cadangan tersebut? Sorry Ibu, untuk reschedule itu selama di periode tes berlangsung masih bisa. Maksudnya gini Bu, tadinya kita punya siswa cadangan 5 karena antisipasi, tapi ternyata siswa yang bisa digantikan itu hanya 2 karena yang berhalangan atau yang tidak bisa mengikuti tes TOEIC itu hanya 2 siswa saja. Nah, untuk yang 3 ini masih ada porsi untuk diikutkan atau tidak ya dari cadangan tersebut? Bu, ingin disetujukan kembali atau tidak? Gitu. Oke. Kalau schedule kami kembalikan ke sekolah, apakah mau di-reschedulekan atau tidak, Bapak Ibu? Gitu. Tapi kalau misalnya mau maju dengan peserta cadangan, sangat dipersilahkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti Waalaikumsalam Ibu. Dan nanti peserta-peserta yang akan lolos dari Vera dan juga list cadangan itu akan kami tentukan, bukan dari kami tapi dari Direktorat SMK sebagai pemilik dari program bantuan pemerintah ini, Bapak Ibu. Gitu. Oke, selanjutnya kita mungkin buka untuk SMK Paskita Global. Silakan Ibu. Bisa terdengar Bu suaranya? Terdengar Ibu, tapi Suaranya suaranya kurang echoing. kedengaran. Suaranya bergema Ibu, mungkin dari 2 perangkat yang digunakan bisa di mute satunya. Ya, izin Ibu untuk yang pertama mau tanya. Bentar ya Bu. Ya, izin Bu, biasanya kalau untuk TOEIC sebelumnya untuk guru itu adalah 20 plus 1. Jadi kalau siswa ada yang lulus 20, maka 1 guru yang boleh ikut sertifikasi TOEIC seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, biasanya Viera itu ada spesifikasinya sendiri, Bu. Karena memang tahun lalu kami sedikit terkendala di spesifikasi untuk komputernya
karena ada beberapa Windows yang mesti di-update ya Bu ya. Seperti itu. Apakah itu pemberlakuannya masih sama untuk Viera atau sudah berubah lagi nih Bu? Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk foto siswa Ibu. Kalau untuk foto siswa, kalau tahun lalu itu hanya siswa saja yang lolos dari seleksi Viera yang baru mengumpulkan foto. Ataukah ini dari awal mereka mengikuti seleksi sudah harus mengumpulkan pas foto Ibu? Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk kuota guru Bapak Ibu itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana 20 siswa itu dapat mengikutkan satu guru, tapi ini terbuka untuk guru-guru yang sekolahnya mengikuti program itu bisa mendaftarkan dirinya. Daftarnya di mana Bapak Ibu akan kami informasikan melalui platform Ruang Tumbuh Guru. Jadi setelah ini Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mendaftarkan dirinya di Ruang Tumbuh Guru gitu ya. Jadi tidak harus sesuai dengan kuota dari siswa yang lolos gitu. Walaupun di sekolah Ibu hanya satu siswa saja yang lolos, tetap bisa mengikuti untuk kuota gurunya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Insya Allah tahun ini guru-guru semua SMK-SMK yang mengikuti bisa mengikuti sertifikasi TOEIC ya Bapak Ibu. Tidak harus mengikuti dari jumlah siswa yang lolos seperti itu. Lalu yang kedua terkait sistem operation untuk Viera itu masih sama seperti tahun lalu Bapak Ibu. Di portal kami, di portal daftar ulang, di sana juga ada panduannya. Dan ada informasi juga terkait sistem operation yang bisa digunakan, minimum requirement untuk pelaksanaan Viera gitu. Kalau untuk pelaksanaan TOEIC juga ada, tapi nanti tanggal 26 Mei Bapak Ibu kita juga akan laksanakan sosialisasi kembali seperti ini ya gitu untuk pendampingan guru-guru seperti itu. Itu pertanyaan kedua. Tadi seperti ada 3 pertanyaan ya Ibu ya. Iya betul. Yang terakhir foto Ibu. Oh iya foto, mohon maaf. Untuk foto dari awal semua siswa harap untuk diupload Bapak Ibu. Kalau tahun lalu mungkin yang lulus aja gitu ya. Tahun ini Bapak Ibu silakan mengupload foto-foto siswa yang dari awal didaftarkan seperti itu. Seperti yang tadi Pak Adri juga sampaikan, untuk kuotanya juga sangat besar Bapak Ibu untuk tahun ini gitu ya. Harapannya seluruh siswa-siswa SMK yang memang eligible ini dapat mengikuti sertifikasi TOEIC. Sehingga Bapak Ibu silahkan mengupload ya, mengunggah foto-foto siswa yang mendaftarkan dari awal, tidak harus menunggu informasi lolos seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk Berarti kalau untuk guru harus masuk ke ruang tumbuh dulu, pada intinya bisa ikut ya Bu ya? Betul, betul. Tapi memang guru-guru perlu mendaftarkan dirinya di ruang tumbuh guru supaya juga kami bisa men-tracking ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan kuota untuk guru. Dan untuk guru pelaksanaannya itu masih nanti ya Bapak Ibu akan kami informasikan ke kemungkinan paling cepat di minggu pertama Juni gitu. Jadi mohon secara kita bersama-sama berfokus untuk murid-murid terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir untuk guru akan ada informasi lebih lanjut seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Kalau gitu kita masuk ke SMK Negeri 3 Kendal. Silakan Bapak. Kalau ya, izin bertanya untuk pendaftaran daftar ulang itu kan tahun kemarin sudah mencoba merubah data itu bisa nggak? Dalam artian data untuk seleksi dan jadwal. Dikatakanlah ternyata kita sudah pernah daftar, menentukan, terus belum sampai waktunya kita ada perubahan, itu bisa tidak? Sangat dipersilakan Bapak asalkan masih di periode pendaftaran ulang sampai tanggal 31 Mei 2026. Nah itu di menunya di webnya itu kalau nggak salah lewatnya mana untuk perubahan data? Tadi saya sampaikan Bapak nanti akan ada untuk perubahan data sekolah atau data murid Bapak? Data jadwal pemilihan, pelaksanaan, dan ujian. Oh, kalau untuk itu nanti bisa menghubungi call center saja Bapak, akan kami bantu. Jadi kalau ada perubahan